Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3060. Raungan. Pada saat ini, auman harimau dan lolongan serigala mengguncang hutan. Gelombang kekuatan meletus ke arah pasangan kera emas. Baik induk maupun kera emas merasakan dampak kekuatan ini. Kera emas itu kemudian bergerak, berjongkok, menghadapi kekuatan itu dengan punggungnya, lengannya melindungi induk dan anaknya. Ia terdiam, orang yang sederhana dan jujur, tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Meski begitu, ia harus menanggung nasib ini. Tak satu pun dari para kultivator di sini menunjukkan simpati atau belas kasihan. Celaka, melihat ini terjadi, pria gemuk itu mendesah. Petik 2. Kalian pantas mati, teriak seorang anggota kuat dari klan monyet kuno. Petik 2. Oh, kalian para monyet kuno, menyerahlah pada ide ini. Dia permintaan khusus Tuan Muda. Tuan Muda akan bermandikan darahnya, menyerap kekuatan tendon, tulang, dan meridiannya, dan menjadi lebih kuat lagi. Seorang anggota kuat dari klan harimau kuno berteriak. Mendengar ini, para kultivator klan monyet kuno tercengang. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti siapa dalang serangan itu. Di dalam klan binatang buas kuno, hierarki ditegakkan dengan ketat. Naga kuno, Phoenix kuno, Chaos kuno, Taoti kuno, dan Tauwu kuno semuanya adalah suku-suku tertinggi. Suku-suku seperti ayam kuno adalah cabang dari Phoenix kuno, yang berafiliasi dengan mereka. Suku-suku seperti ular kuno dan piton kuno berafiliasi dengan naga kuno. Sebagian dari klan harimau kuno berafiliasi dengan Tauwu kuno, sementara sebagian lagi berafiliasi dengan Qionqi kuno. Garis keturunan saat ini berafiliasi dengan Tauwu kuno. Tuan Muda, yang mereka bicarakan tak lain adalah Tao Yuanchen dari klan Tauwu kuno. Sebagai sesama anggota klan binatang buas kuno, dengan lahirnya seorang jenius, mereka harus dididik bersama, yang pasti akan membawa klan binatang buas kuno ke puncak kejayaan. Seorang kultivator muda dari klan monyet kuno berkata, "Oh, dengan adanya Tuan Muda ini di dunia ini, klan binatang buas kuno pasti akan dikenang selamanya." Para kultivator dari klan harimau kuno mencibir. Jika anak ajaib seperti itu lahir di klan kera emas kuno dan tumbuh dewasa, bagaimana posisi Tao Yuanchen di masa depan? Petik 2. Mendengus. Sesaat, serangan mereka semakin cepat. Kekuatan-kekuatan itu semakin mendekat ke arah kera emas. Para kultivator kera kuno mendesah, benar-benar kelelahan. Set. Sementara itu, para kultivator dari suku lain diam-diam berusaha menangkap makhluk itu. Berdebar. Pada saat itu, kera emas itu tidak berbalik, juga tidak melawan. Ia hanya memeluk erat induk dan kera emas kuno muda itu. Ia menghadapi badai pedang dan bilah pedang, bertekad untuk menanggung semuanya sendirian. Ia kurang cerdas, dan hanya ini yang bisa ia lakukan. Namun matanya memerah, karena ia hanya melirik bayi yang baru lahir itu. Bang! Pada saat itu, Lin Yan tiba, berdiri di depan kera emas, melawan semua kekuatan. Banyak kultivator mengerutkan kening melihat sosok ini. Rasa dingin memancar dari mereka. Pada saat ini, seorang manusia berani menghentikan mereka. Mereka sedang mencari kematian. Kera emas itu terkejut, kepalanya sedikit berputar saat melihat Lin Yan. Kera tua, ini aku. Aku di sini bersama Yun Yao waktu itu, dan kau memetik buah untukku. Lin Yan menatap kera emas itu dan berbicara perlahan. Iya. Kemudian membentuk tanda di telapak tangannya. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan ada di sini, dan ia menyadari Dao dan membentuk tanda seperti itu. Melihat tanda ini, kera emas itu seolah mengingat semua yang ada di matanya. Ia memegang induk kera emas dan kera emas kecil di satu tangan, dan perlahan menggerakkan tangan lainnya untuk mengambil buah merah cerah dari sana. Makan. Tanda seru petik 2. Gumamnya dengan suara canggung. 10.000 tahun telah berlalu, dan meskipun kecerdasannya tidak hebat, ia selalu mengingat kejadian ini. Lin Yan mengambil buah itu dan mulai memakannya, seperti yang dilakukannya dulu. Melihat ini, kera emas itu tersenyum polos sekali lagi. Namun pada saat itu, ia menarik Lin Yan ke arahnya, menindihnya. Seketika, tubuh besarnya melindungi Lin Yan, menyembunyikan induk dan anaknya. Meskipun kurang cerdas, ia tahu bahaya tempat ini. Hanya itu yang bisa dilakukannya. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan dan Yun Yao duduk bersila dengan mata tertutup, merenungkan Dao. Selama berhari-hari, angin dan hujan mengamuk, dan kera emas ini berdiri di samping mereka, melindungi mereka dari hujan dengan hujan deras.
Hujan membasahi kera emas itu, tetapi Lin Yan dan Yun Yao tetap tidak terluka. Mereka sudah kuat saat itu, jadi bagaimana mungkin hujan bisa melukai mereka? Namun, kera emas itu dengan keras kepala melindungi Lin Yan dan Yun Yao dari angin dan hujan setiap saat. 10.000 tahun berlalu, dan hari ini, Lin Yan perlahan berdiri dan berkata, "Kera tua, jangan takut. Sekarang aku di sini, tak seorang pun bisa menyakiti keluargamu." Kemudian, dengan desiran, Lin Yan menatap ke depan. Ia berdiri sendirian, menghadapi ratusan kultivator suku binatang kuno. Petik 2. Siapa kau? Beraninya kau menghentikan kami? Bocah manusia, sungguh bodoh. Kau bahkan berani mencampuri urusan suku binatang kuno kami. Para kultivator dari suku harimau kuno, suku serigala kuno, dan faksi lainnya memasang ekspresi dingin, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Melihat Lin Yan tidak mengatakan apa-apa, mereka segera menyerbu ke depan. Lin Yan, pria gemuk itu menelan ludahnya. Di alam roh segudang, pria gemuk itu pernah bepergian dengan Lin Yan sebelumnya. Ia tahu betul kekuatan Lin Yan. Pegunungan roh segudang memiliki 9 lapisan, bahkan lapisan ke-10 yang legendaris. Ia pernah menginjakkan kaki di lapisan ke-9. Berbeda dengan yang dilihat orang lain, penglihatan pria gemuk itu menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang menyadari bahwa Lin Yan tidak naik ke lapisan ke-9 dari bawah, melainkan turun dari lapisan ke-10. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Lin Yan, makhluk yang benar-benar telah naik ke lapisan ke-10 Gunung Myriad Spirits. Dan hari ini, mereka tiba-tiba bertemu di sini. Boom! Ekspresi Lin Yan tetap tidak berubah saat gelombang kekuatan melonjak ke depan. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar. Dengan bunyi gedebuk, sinar itu turun, sepenuhnya menghalangi kekuatan klan serigala kuno dan klan harimau kuno. Hah! Adegan ini mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Para kultivator klan serigala kuno dan klan harimau kuno ini sangat tangguh, termasuk salah satunya yang merupakan kaisar surgawi setengah langkah. Meski begitu, mereka tidak melukai Lin Yan sedikit pun. Ini jelas bukan pemuda biasa. Wah, menyinggung klan harimau kuno tidak masalah, tetapi apakah kau akan menjadikan klan Tauwu kuno sebagai musuh? Kultivator klan harimau kuno itu mencibir. Klan Tauwu kuno, sungguh suku tertinggi di antara para bismen. Hanya sedikit kekuatan di dunia ini yang mampu menahan amukan klan Tauwu kuno. Wus! Namun, begitu ia selesai berbicara, kekuatan Lin Yan telah mencapainya, dan dengan dentuman keras, tubuhnya meledak di depan semua orang. His! Banyak praktisi yang ketakutan luar biasa. Lin Yan tidak takut dengan ancaman itu. Mungkinkah anak ini berasal dari sekte yang kuat? Tidak, ia memiliki aura alam Tiangeng yang kuat, jelas dari alam Tiangeng, tetapi tanpa aura klan manusia kuno tersebut. Mungkinkah seorang jenius dari kuil Buddha Lingshan, kuil Tian Miao, atau tanah Dao kuno telah lahir? Berani membunuh para kultivator harimau kuno seperti ini, jelas bukan makhluk biasa. Untuk sementara, kekuatan lain tidak berani maju.